Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi untuk mata kuliah pengembangan produk pangan lokal dengan pokok bahasan pemanfaatan pangan lokal untuk olahraga endurance. Seperti yang kita tahu bahwa olahraga endurance ini didominasi dengan metabolisme secara aerobik. Nah, latihan aerobik ini adalah latihan yang memerlukan oksigen untuk pembentukan energinya yang dilakukan secara terus-menerus dengan ada ritme dan melibatkan kelompok otot-otot besar, terutama otot tungkai, pada intensitas latihan sekitar 60-90% dari denyut nadi maksimal. Dan 50-85% dari penggunaan maksimal oksigen selama 20-50 menit dengan frekuensi latihan 3 kali per minggu. Ada dua ciri latihan aerobik, yaitu adalah olahraga tersebut cukup memberikan banyak gerakan tubuh yang mengakibatkan tubuh berfungsi untuk jangka waktu sedikitnya 20-30 menit setiap kali berolahraga. Olahraga tersebut akan memberikan kegiatan yang cukup menarik hingga ingin mengulanginya kembali terus-menerus untuk yang akan datang. Nah, olahraga dengan ciri ya, dia naik turunnya denyut nadi itu cenderung relatif stabil, itu adalah pada olahraga jalan, sepeda, dan treadmill. Sedangkan olahraga dengan naik turunnya denyut nadi secara bertahap, contohnya adalah senam, dansa, dan renang. Dan olahraga dengan naik turunnya denyut nadi secara mendadak, umumnya dalam bentuk permainan, contohnya adalah olahraga sepak bola, basket, voli, tenis lapangan, dan tenis meja. Perbedaan karakteristik umum olahraga aerob dan anaerob, seperti yang kita tahu bahwa olahraga dengan aerob atau dengan sistem oksigen ini dia membutuhkan ya bahan makanan berupa glikogen, lemak dan protein, kemudian dia tidak menghasilkan produk sampingan penyebab lelah yaitu asam laktat. Kemudian digunakan dalam kegiatan yang membutuhkan daya tahan atau kegiatan jasmani yang menggunakan waktu yang lama. Nah, ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa olahraga aerobik ini sangat bermanfaat sekali bagi peningkatan kebugaran jasmani seseorang. Dengan dilakukan olahraga tersebut sekitar 3-5 kali per minggu dengan intensitas latihan 60-80% dari denyut nadi maksimal dengan durasi latihan sekitar 20-60 menit. Karbohidrat merupakan sumber energi yang paling penting dalam olahraga aerobik karena glikogen ini sangat dibutuhkan bagi seorang atlet. Nah, di sini terkait dengan sumber karbohidrat sendiri, bahwa karbohidrat dengan glikemik yang rendah ini dia dibutuhkan ya bagi seorang atlet, terutama untuk meningkatkan cadangan glikogen pada otot. Yang selanjutnya adalah rekomendasi asupan karbohidrat. Jadi aktivitas fisik sangat ringan itu membutuhkan karbohidrat sekitar 2-3 gram karbohidrat per kilogram berat badan. Kemudian aktivitas fisik sedang itu membutuhkan karbohidrat 6-7 gram karbohidrat per kilogram berat badan. Kemudian untuk lemak, seperti karbohidrat, lemak juga menjadi salah satu sumber energi. Nah, lemak di sini memang memiliki kekurangan bahwa dia dicerna lebih lambat dibandingkan dengan sumber karbohidrat. Nah, beberapa jenis polyunsaturated fatty acid. Jadi di sini contohnya ya omega 3 dan juga omega 6 ini menjadi salah satu sumber zat gizi yang penting untuk olahraga, yang mana dia akan meningkatkan kekuatan dan juga sirkulasi di dalam jantung. Protein merupakan salah satu sumber zat gizi yang juga penting untuk perbaikan massa otot ya, dan juga di sini tidak hanya pada olahraga aerobik, tapi olahraga aerobik juga sangat membutuhkan protein dan harus dipenuhi dalam asupan sehari-hari. Sumber-sumber protein sendiri ada telur, ada daging, ada susu, ada kacang-kacangan dan lain sebagainya. Untuk olahraga endurance di sini untuk atlet perempuan, olahraga endurance itu membutuhkan asupan protein sekitar 1,4-1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Untuk atlet laki-laki, olahraga endurance itu membutuhkan asupan protein yang lebih banyak, yaitu sekitar 1,6 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, cairan menjadi hal yang penting ya untuk olahraga endurance ini, karena biasanya membutuhkan atau banyak mengeluarkan cairan ya dalam mereka berolahraga, sehingga yang dibutuhkan adalah sport drink atau minuman yang dia tidak hanya berisi air, tetapi dia mengandung karbohidrat, mengandung
mineral, ion, dan juga vitamin. Nah, di sini untuk kebutuhannya sebelum berolahraga sekitar 300 sampai 500 ml, selama berolahraga 500 sampai 1000 ml, dan masa recovery sekitar 500 sampai 1000 ml. Contoh olahraga untuk endurance ini salah satunya adalah soccer atau sepak bola, yang mana sepak bola ini dalam permainannya ya, itu sangat membutuhkan cadangan glikogen yang tinggi. Nah, sehingga sumber utamanya adalah karbohidrat. Biasanya dibutuhkan sumber karbohidrat yang tinggi pada saat sebelum melakukan permainan. Kemudian mengkonsumsi sekitar 250 ml cairan sekitar 10 menit sebelum berolahraga. Biasanya pada saat berolahraga juga diberikan minuman isotonik dan juga ada snack ya, snacknya adalah berupa buah pisang. Nah, kenapa pisang? Karena dalam pisang itu adalah merupakan salah satu bahan makanan yang dia banyak mengandung karbohidrat dan juga elektrolit. Nah, di sini untuk biasanya ya, sebelum latihan ini diperlukan makan karbohidrat yang tinggi, biasanya sekitar 3 jam sebelum berlatih atau bertanding. Kemudian selama latihan bisa diberikan cairan, yaitu berupa minuman isotonik, dan setelah latihan bisa diberikan cairan, kemudian dilanjutkan dengan snack dan juga dengan makanan utama sekitar 3 jam sampai 4 jam setelah bertanding. Kemudian untuk olahraga bersepeda, nah ini atau balap sepeda, biasanya membutuhkan waktu yang sangat panjang dan akan sangat membutuhkan banyak cairan, sehingga pada saat bersepeda pun mereka biasanya akan membawa minuman ya di tempat sepedanya itu, kemudian membawa juga semacam snack bar, kemudian juga pisang, yang mana itu digunakan sebagai salah satu sumber energi pada saat dia melakukan berolahraga. Kemudian jogging. Nah, jogging di sini biasanya juga perlu memperhatikan ya, karena ini lari sehingga diperlukan asupan yang mana pada saat dia sebelum jogging maka diperlukan pengaturan paling tidak sekitar 2 sampai 3 jam itu boleh mengkonsumsi makanan utama. Nah, menjelang jogging atau menjelang latihan olahraga untuk lari, maka cukup cairan saja yang diberikan, terutama sekitar 20 menit sebelum berolahraga. Nah, sport drink ini menjadi hal yang penting ya dalam olahraga endurance karena apa? Dia mencegah terjadinya dehidrasi. Kemudian sport drink ini juga seharusnya diformulasi untuk mengembalikan kebutuhan cairan tubuh yang hilang akibat berolahraga. Dan ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa tidak hanya ditambahkan karbohidrat, kemudian vitamin dan juga ion elektrolit, tetapi ada beberapa minuman juga yang dia diberikan semacam koenzim ya, koenzim yang menyerupai vitamin, bahkan ada yang ditambahkan dengan protein. Jadi ada penelitian ya dari Science and Medicine in Sport and Exercise bahwa sport drink ini yang mengandung karbohidrat protein itu bisa meningkatkan kondisi fisik atlet secara nyata dan menurunkan resiko kejadian cedera pada otot. Nah, pengonsumsi soft drink itu akan mendapat tambahan karbohidrat dan protein mempunyai ketahanan tubuh untuk berolahraga sekitar 36,5% lebih lama. Jadi sport drink ya, jadi pengonsumsi sport drink itu dia akan mendapatkan tambahan karbohidrat dan protein yang dia memiliki ketahanan yang lebih lama. Nah, ada beberapa penelitian juga terkait dengan penggunaan dari bahan-bahan pangan ya, bahan lokal. Contohnya adalah tomat. Nah, di sini ternyata dengan pemberian jus tomat ini dia lebih mempercepat tercapainya denyut nadi pemulihan dan meningkatkan kebugaran fisik daripada minuman isotonik kemasan yang ada atau yang beredar di masyarakat. Nah, ini juga ada pengaruh pemberian minuman isotonik ya terhadap kebugaran jasmani atlet pencaksilat remaja yang menunjukkan bahwa peningkatan VO2 max itu pada kelompok perlakuan yang diberikan minuman isotonik itu lebih tinggi daripada kelompok kontrol atau yang hanya dengan mengkonsumsi air minum biasa. Dengan begitu disimpulkan bahwa pemberian minuman isotonik 600 ml selama 3 kali dalam rentang waktu 7 hari dapat meningkatkan kebugaran jasmani pada atlet pencaksilat remaja dibanding dengan yang hanya diberikan air mineral biasa. Ada lagi penelitian terkait dengan perbandingan efektivitas pemberian minuman isotonik dan jus pisang terhadap daya tahan otot selama aktivitas lari 30 menit menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna pada kelompok perlakuan ya. Jadi yang diberikan jus pisang itu lebih baik dibandingkan dengan
yang diberikan minuman isotonik biasa terhadap daya tahan otot selama aktivitas lari 30 menit. Ada juga terkait dengan pengaruh pemberian pisang terhadap kelelahan otot anaerob pada atlet sepak takraw yang menunjukkan bahwa pemberian buah pisang sebelum olahraga ini bisa mencegah kelelahan otot pada fase anaerob. Ada juga terkait dengan pemberian ini ya, jus buah bit, jadi terhadap kadar VO2 max atlet sepak bola remaja di Aji Santoso International Football Academy, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yang menunjukkan bahwa jadi di sini ada perbedaan yang signifikan ya, nilai VO2 max antar kelompok yang menunjukkan dengan pemberian jus bit ya dibandingkan dengan placebo itu ternyata dengan pemberian jus bit itu dia akan meningkatkan nilai VO2 max atlet yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan performa pada atlet sepak bola tersebut. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.